Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Indralaya akan menjelaskan tentang materi penelitian kuantitatif berbasis Project Based Learning. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anjar Abdu dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anissa Nurjana dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Yesik Matika dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu memahami mengenai penelitian kuantitatif kualitatif berbasis Project Based Learning. Materi singkat. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang meneliti fenomena sosial dan permasalahan yang ada di masyarakat. Pengertian penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode kuantitatif sering dapat disebut metode tradisional, positivistik, ilmiah, dan metode discovery. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang syarat dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi di mana objek telaah penelitian eksplanasi adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk mengukur lebih dari satu variabel penelitian. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan, korelasi, atau pengaruh antara dua variabel. Berikut merupakan ciri-cirinya. 1. Menanyakan tentang tingkat pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Menguji teori yang sudah ada. 3. Teori pada penelitian kuantitatif menjadi tolak ukur untuk dijadikan variabel penelitian. 4. Memiliki hipotesis pada penelitian. 5. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 6. Penyajian data berupa tabel distribusi. 7. Variabel penelitian dapat menjadi penentuan ukuran jumlah responden atau sampel dengan menggunakan persentase, rumus, atau tabel populasi sampel sebagai penerapan prinsip keterwakilan. 8. Kesimpulan, berisi tingkat hubungan antar variabel. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, penelitian korelasi, penelitian komparatif, dan kuasi eksperimen. Penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Caranya adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi pelaku dengan satu atau lebih kelompok perbandingan yang tidak menerima perlakuan. Penelitian eksperimen melibatkan studi tentang pengaruh manipulasi sistematis dari satu variabel pada variabel lain. Variabel yang dimanipulasi disebut perlakuan eksperimen atau variabel bebas. Desain eksperimental yang banyak digunakan ini mengeksplorasi efek dari masing-masing perlakuan secara terpisah dan juga efek dari variabel yang digunakan dalam kombinasi, sehingga memberikan tampilan multidimensi yang kaya dan terbuka. Dalam eksperimen lain, peneliti hanya mempelajari satu kelompok dalam apa yang disebut desain dalam kelompok. Karakteristik dalam penelitian eksperimen antara lain: pertama, variabel bebas yang dimanipulasi. Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah.
Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua, variabel yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang ketiga, observasi langsung oleh peneliti. Tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup. Kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen adalah desain penelitian yang melibatkan dua kelompok sampel, yaitu kelompok sampel eksperimen yang diberikan perlakuan dan satu kelompok sampel lainnya sebagai kelompok kontrol. Eksperimental semu atau kuasi ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan khususnya di bidang sosial maupun pendidikan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil penelitian eksperimen. Rancangan dengan menggunakan eksperimental semu atau kuasi eksperimental mempunyai karakteristik sebagian berikut. 1. Diberikan perlakuan. 2. Kelompok dimanipulasi. 3. Sampel tidak acak atau non-random. Yang termasuk desain eksperimental semu atau kuasi eksperimental adalah sebagian berikut. Desain pretest post-test. Desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan random atau non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest dan post-test control group design. Hanya saja pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dibandingkan, namun sampel diambil secara tidak acak. Dua kelompok yang ada diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, dan terakhir diberi post-test. Desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol atau time series design with control. Desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol time series design merupakan penggunaan desain rangkaian waktu sebagai kelompok eksperimen dan membandingkan dengan hasil analisis terhadap kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara acak. Desain counterbalance. Rancangan penelitian eksperimen dengan menggunakan jenis counterbalance adalah cara terbaik untuk menghindari kelemahan desain yang dalam pengambilan sampel tidak acak, tetapi menggunakan non-random. Jenis counterbalance yang paling sederhana adalah mengukur rancangan yang digunakan ketika ada dua jenis treatment yang berbeda, model, metode, strategi, atau teknik. Misalkan treatment atau perlakuan yang menggunakan strategi A dan B. Penelitian survei. Penelitian survei juga disebut penelitian deskriptif, menggunakan instrumen seperti kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan informasi dari kelompok individu. Desain survei memberikan deskripsi kuantitatif, tren, sikap, dan pendapat dari suatu populasi atau tes untuk asosiasi antara variabel-variabel populasi dengan mempelajari sampel dari populasi itu. Desain survei membantu peneliti menjawab 3 jenis pertanyaan. 1. Penelitian deskriptif. 2. Pertanyaan tentang hubungan antar variabel atau dalam kasus di mana desain survei diulang dari waktu ke waktu dalam studi longitudinal. 3. Pertanyaan tentang hubungan prediktif antara variabel dari waktu ke waktu. Desain-desain penelitian survei. 1. Survei cross-sectional atau survei dengan data dikumpulkan dari sampel yang dipilih pada satu titik waktu. Survei ini termasuk studi tunggal. Desain cross-sectional efektif untuk memberikan gambaran tentang perilaku, sikap, dan keyakinan dalam suatu populasi. Keuntungan dalam survei ini adalah menyediakan data yang relatif cepat sehingga mudah dianalisis.
2. Survei longitudinal. Pengumpulan data dilakukan dalam 2 kali atau lebih. Penggunaan survei ini digunakan untuk mempelajari dinamika suatu topik atau isu dari waktu ke waktu. Survei ini memerlukan komitmen yang diperluas oleh peneliti dan peserta. Karakteristik penelitian survei. 1. Logis. Penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan prosedur berpikir logis. Secara lebih spesifik, penelitian survei menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. 2. Deterministik. Penelitian survei harus menentukan sistem atau kerangka berpikir terlebih dahulu dan membangun hipotesis untuk dibuktikan. Hipotesis-hipotesis tersebut bersifat eksplanatif terhadap variabel-variabel yang terkait. 3. General. Penelitian survei yang notabene menggunakan sampel dalam penelitiannya tidak dimaksudkan hanya untuk menjelaskan sampel. Dimaksud saja, melainkan untuk digeneralisasikan secara lebih luas sampai kepada cakupan populasinya. 4. Parsimonius. Meneliti populasi yang besar, seorang peneliti dapat menghemat energinya dengan cara pengambilan sampel. 5. Spesifik. Penelitian survei melakukan pengambilan data. Peneliti harus menyusun definisi-definisi operasional terhadap variabel-variabel yang diteliti. Penelitian korelasi. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan apakah dan untuk tingkat apa terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Tujuan dari studi korelasional mungkin untuk menentukan hubungan antara variabel atau menggunakan hubungan ini untuk membuat prediksi. Studi korelasional biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang diyakini terkait dengan variabel utama yang kompleks seperti prestasi. Penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. 3 karakteristik dari penelitian komparatif adalah 1. Penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. 2. Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan yang nyata. 3. Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Contoh penelitian kuantitatif berbasis project-based learning adalah model project-based learning berbasis STEM untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Pada penelitian ini berlatar belakang kemajuan iptek serta arus informasi yang cepat, siswa akan dituntut untuk dapat berpikir kritis agar dapat menyesuaikan diri sesuai dengan situasi yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pendidik memiliki tugas mempersiapkan generasi yang melek teknologi namun memiliki prinsip think globally but act locally. Dalam mengembangkan keterampilan para siswa adalah dengan menggunakan pendekatan STEM sebagai pendekatan interdisiplin pada pembelajaran yang di dalamnya para siswa menggunakan STEM dalam konteks nyata yang mengoneksikan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global sehingga menggunakan literasi STEM yang membuat siswa mampu bersaing di era ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pre-eksperimental. Metode ini menggunakan satu kelas eksperimen dan tidak menggunakan kelas kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah one group dan pretest post-test design. Penelitian ini menggunakan satu kelas yang berisi 36 orang dari jumlah 4 kelas 10 MIPA pada sekolah yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah kriteria jenis kuantitatif. Tes penugasan konsep dan keterampilan berpikir kritis dilakukan dengan pretest dan posttest. Hasil dari penelitian ini adalah model project-based learning berbasis STEM dapat meningkatkan penugasan konsep siswa dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Pengertian penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang meneliti fenomena sosial dan permasalahan yang ada di masyarakat. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berdasarkan tingkah laku yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan kondisi alamiah dan perilaku yang diamati. Peneliti harus mencari literatur yang cukup dan mempunyai wawasan yang luas agar dapat menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonstruksi realitas sosial, makna budaya. Yang kedua, berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, keaslian merupakan kunci. Yang keempat, nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Yang kelima, terkait pada situasi atau terikat pada konteks. Yang keenam, terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Yang ketujuh, bersifat analisis tematik. Dan yang kedelapan, peneliti terlibat. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian studi kasus. Studi kasus yang bersifat kualitatif adalah suatu upaya melakukan deskripsi dan analisis yang mendalam atau independen dari suatu kasus tertentu. Yang dimaksud dengan kasus ini biasanya berupa seseorang, suatu kelompok, sesuatu program, sesuatu institusi, sesuatu masyarakat tertentu, atau sesuatu kebijakan tertentu. Yang kedua, penelitian etnografis atau ethnographic research. Penelitian etnografis adalah suatu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk meneliti budaya yang ada pada suatu masyarakat tertentu atau suatu kelompok tertentu. Penekanan dari penelitian etnografis adalah pada budaya yang ada pada kelompok yang bersangkutan. 3. Penelitian analisis naratif atau narrative analysis research. Penelitian analisis naratif adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada analisis terhadap suatu narasi tertentu. Misalnya, suatu kisah hidup seseorang, suatu autobiografi dari seseorang, kisah perjalanan sejarah suatu sekolah, dan sebagainya. 4. Penelitian historis atau historical research. Penelitian historis adalah penelitian yang meneliti suatu kasus, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di masa lalu. Artinya, ketika penelitian tersebut dilaksanakan, kasus, peristiwa, atau fenomena tersebut tidak lagi ada atau sudah tidak ada lagi terjadi. Contoh penelitian kualitatif berbasis project-based learning. Judul penelitian, implementasi model pembelajaran project-based learning peserta didik kelas 5. Analisis, pada penelitian implementasi model pembelajaran project-based learning peserta didik kelas 5, berlatar belakang banyak sekolah di Lampung sudah menggunakan kurikulum 2013, namun belum menggunakan model pembelajaran yang tepat. Masih banyak pendidik yang menggunakan model pembelajaran pada kurikulum sebelumnya. Sedangkan pada kurikulum 2013 berfokus pada peserta didik lebih aktif dan pendidik hanya sebagai fasilitator kelas. Salah satu model pembelajaran project-based learning membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan juga meningkatkan kreativitas peserta didik. Metode penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dari segi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana akan dilakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menguji kredibilitas data hasil penelitian. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, dan hasil penelitian ini adalah pendidik dapat melihat kerjasama antar kelompok, kesesuaian ukuran, kerapihan, ketepatan waktu, dan kreativitas serta motivasi belajar peserta didik. Kesimpulan 1. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah sistematis untuk menguji hipotesis dan teori yang diambil dalam penelitian.
Sedangkan penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang meneliti fenomena sosial dan permasalahan yang ada di masyarakat. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan teori yang sudah ada untuk digunakan dalam penelitian, dan tujuan penelitian kualitatif adalah menghasilkan data deskriptif berdasarkan tingkah laku yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan kondisi alamiah dan perilaku yang diamati. 3. Jenis penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut, yaitu metode eksperimen, kuasi eksperimen, survei, korelasi, dan komparatif. Sedangkan untuk jenis penelitian kualitatif adalah penelitian naratif, studi kasus, penelitian historis, dan penelitian etnografis. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.